dengan ibadah online sebentar yuk. Yang pertama, untuk Mama dan Papa, mohon bimbingannya ya. Yang kedua, jangan lupa memakai baju rapi dan sopan. Yang ketiga, ikuti petunjuk dengan semangat ya. Yang keempat, jangan lupa ekspresinya saat menyanyi. Yang kelima, siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan. Selamat beribadah semuanya. Selamat hari Minggu adik-adik, selamat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak pada pagi hari ini. Bagaimana dengan kabar kalian? Kakak berharap kalian semua tetap sehat, penuh sukacita dan selalu di dalam lindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kakak mengajak kita semua untuk bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Ceria nomor 19 bait pertama Yang Maha Kasih. Adik-adik dipersilahkan duduk kembali. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk ibadah yang sudah boleh kami jalani pada pagi hari ini Tuhan. Engkau memberkati kami, sertai kami dari awal hingga akhirnya. Semuanya itu boleh berjalan dengan baik hanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan yang akan membawakan firman pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 10 hingga ayatnya yang ke-23.
dasar dan bangunan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku. Aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat. Sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Tema cerita kita pada hari ini yaitu membangun dengan hikmat Tuhan. Selamat pagi adik-adik, senang sekali Kakak Sela bisa membawakan kembali cerita firman Tuhan pada hari ini untuk adik-adik kelas kecil. Bagaimana kabar adik-adik? Semua kiranya sehat selalu dan bersukacita ya. Firman Tuhan pada hari ini melalui pembacaan Alkitab yang tadi kita baca, menceritakan tentang seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Pada waktu Rasul Paulus hendak membangun bait Allah di jemaat Korintus. Adik-adik tahu siapakah Rasul Paulus itu? Rasul Paulus adalah penyebar Injil yang menceritakan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah adik-adik, Rasul Paulus dahulu membangun bait Allah dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, dan jerami. Tetapi Allah yang dalam nama Tuhan Yesus tidak menyusahkan kita dengan benda-benda tersebut. Tetapi mari dengan kesederhanaan dan ketulusan kita selaku anak-anak Tuhan mau membangun bait Allah dengan iman dan keyakinan yang baik. Adik-adik, tubuh kita adalah bait Allah yang sesungguhnya. Gedung gereja adalah sebuah gedung yang dibangun dengan benda-benda yang beraneka, tetapi dengan kesatuan yang baik dan didukung dengan doa, semua dapat bersatu dengan kokoh. Iman dan ketulusan serta kesabaran adalah pondasi yang kokoh buat kita selaku anak-anak Tuhan yang beriman. Sampai di sini cerita Kak Sela untuk hari ini. Harapan Kak Sela adik-adik dapat melakukan firman Tuhan dengan keseharian. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati semua aktivitasnya. Adik-adik, Kakak Sela mengajak semua adik-adik membuat bangunan dari kertas yang berbentuk bangunan
ruang seperti kubus, kerucut, silinder, kotak, persegi panjang, atau limas. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 298 ayat 1, Ku dengar berkat-Mu turun. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan syukur kita. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami datang dan mengucap syukur kepadamu Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Karena begitu besar penyertaan yang sudah Tuhan Engkau berikan buat kami sepanjang hari ini. Kalau tadi Tuhan kami sudah boleh mendengar dan membaca firman-Mu, biarlah apa yang kami baca boleh menjadi renungan dalam hidup kami hari lepas hari. Buat anak-anak yang kami layani Tuhan, Engkau senantiasa memberikan berkat buat mereka Tuhan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Buat orang tua Tuhan, Engkau senantiasa berkati menyertai mereka sehingga sebagai orang tua mereka bertanggung jawab untuk tetap menjaga dan membesarkan anak-anak yang kami kasihi. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa para pelayan yang ada tergabung dalam Pelkat Pelayanan GPIB Bukit Zaitun Makassar, berkati kami para pelayan Tuhan, pakai kami lebih dahsyat lagi dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Kami mau berdoa Tuhan untuk persembahan syukur kami Tuhan, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat bagi pelebaran kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Inilah doa Bapa yang kami sembahkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, Warta Pelkat pada hari ini yaitu kita masih berjumpa dalam YouTube untuk minggu depan. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Untuk itu mari kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 227, Tanganku Hendak Kupakai. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah Tuhan Engkau berikan buat kami. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang berserah kepadamu dan berkatilah kami sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa ini. Amin. Adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.